Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu beserta bapak-bapak jamaah kajian Ba'dal Subuh Masjid Ar-Ridwan Durenan, Triharjo, Sleman yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, kesempatan pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan satu ibadah yang memang diwajibkan oleh Allah, yaitu ibadah sholat subuh, dan alhamdulillah bisa kita laksanakan dengan berjamaah. Kita awali bersama-sama kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu beserta bapak yang kami hormati, kita akan mencoba mengawali supaya di suatu saat kita bisa memiliki sebuah masyarakat atau sebuah negara yang berkeadaban atau memiliki sifat-sifat seperti masyarakat muslim. Kita awali dengan membentuk pribadi-pribadi muslim. Pribadi muslim itu harus dibentuk dengan pemahaman yang benar, baik tentang rukun iman maupun rukun Islam. Di dalam rukun iman atau arkanul imani sitatun, kita harus benar memahami apa yang disebut dengan rukun iman. Rukun iman itu ada 6: iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab sucinya Allah, iman kepada nabi dan rasul, kepada hari akhir dan qada dan qadar. Pemahaman ini harus benar. Salah satu pemahaman yang benar adalah bahwa Allah, malaikat itu gaib, ya. Jadi kita tidak bisa melihat langsung sekarang. Kita yakin Allah mengawasi kita, kita juga yakin malaikat mencatat amal-amal kita. Dan kita meyakini bahwa kitab suci Al-Quran itu ya firman Allah. Dan bentuk dari keyakinan itu akhirnya kita membacanya, kita mempelajari, berusaha menghafal, memahami yang menjadi isi kandungannya. Kita tahu hebatnya Al-Quran itu, walaupun kita mungkin tidak mengetahui dalilnya, ya. Jadi perintah sholat ki sing endi mungkin tidak tahu, tetapi kita oleh Allah memang dibikin mudah. Dijelaskan oleh orang lain itu dengan dasar mendapat ridho Allah. Banyak orang melaksanakan sholat walaupun dia tidak tahu sebenarnya dalil sholat itu yang mana. Itu kelebihan Al-Quran, kelebihan tuntunan syariat agama Islam, karena memang Al-Quran itu adalah firman Allah. Di kita ini juga puasa Ramadan, ada yang tahu dalilnya mana, tapi ada yang mboten ngertos dalilipun pundi. Pokoke kula yakin siyam niku perintahipun Allah. Kenapa orang bisa seperti itu? Karena memang sifat ajaran Islam itu mudah. Oleh Allah memang dibikin mudah. Dan kita dibikin bisa paham. Yang penting kita tatanan-tatanan ataupun beberapa hal yang terkait dengan contoh-contoh Nabi itu bisa kita ikuti bersama-sama. Kalau Nabi itu ya sering menyatakan bahwa memang sesama mukmin itu ya bersaudara. Jadi bisa dimulai dari persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi sesama mukmin itu bersaudara. Jadi yang penting kita sering silaturahmi, bertemu dengan tetangga, berdiskusi. Ketika bertemu lantas kita muncul namanya
penambahan kualitas perkenalan. Ibu-ibu, bapak yang sering bertemu itu akhirnya tingkat perkenalannya itu bisa maksimal. Saya kenal dengan orang di sebelah, saya kenal yang sering sholat berada di sop depan, saya kenal dengan teman-teman yang sholatnya sering minta di pojok dan lain-lain. Itu seluruhnya kenal. Terus kalau kita sesama mukmin itu rajin silaturahmi menjadi faham. Satu dengan yang lain memahami. Kalau di dalam kehidupan kita melaksanakan syariat Islam ini sambil memahami satu dengan yang lain, maka itu dalam rangka untuk membentuk satu masyarakat muslim itu bisa lebih cepat. Oh, tetangga saya itu latar belakang pendidikannya jurusan ekonomi. Oh, tetangga saya yang satu itu jurusannya adalah hukum. Oh, yang satunya itu pertanian. Oh, yang satu itu agama. Oh, yang agama itu tafsir hadis mamanya. Oh, yang satu itu jurusan bahasa Arab. Itu saling memahami. Kalau sudah saling memahami, akan tahu ya, mana kelebihan, mana kekurangan. Kalau sudah saling memahami mana kelebihan, mana kekurangan, maka akan meningkat menjadi ta'awun, tolong menolong, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya menolong yang miskin, yang punya kelebihan menolong yang punya kekurangan. Kalau itu sudah terjadi akan meningkat lagi. Takaful. Takaful itu saling memberikan jaminan. Di dalam Islam, dalam bergaul ini harus memberikan jaminan. Jaminan keamanan dan jaminan kesejahteraan. Jadi kalau kita satu masjid ini, satu dengan yang lain sudah merasa aman, dan ketika masuk masjid itu diyakinkan aman, maka lama-lama orang yang menemui sesuatu yang dirasa tidak aman, dia akan lari ke masjid. Demi sebuah keamanan, demi sebuah ketenangan, demi sebuah ketentraman. Kita mengetahui disyariatkannya keluarga, seorang laki-laki mencintai seorang wanita, menikah itu adalah untuk mencapai yang namanya sakinah. Sakinah itu ketentraman atau kedamaian. Secara pribadi di dalam rumah tentram, masuk ke masjid tentram, bergaul dengan tetangga tentram, maka lama-lama akan menjadi sebuah masyarakat yang menenteramkan. Berikutnya, dalam rangka untuk mencapai sebuah keluarga meningkat menjadi masyarakat Islam itu, ya rukun Islamnya harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Arkanul Islami khomsatun, rukun Islam itu ada 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, khusus haji bagi yang mampu. Jadi kita punya teman kok belum sholat, nah kita harus punya kepedulian. Punya kepedulian bagaimana supaya tetangga saya itu sholat, supaya teman kita itu sholat. Kita punya keluarga, Pak D, Pak Cilik, nenek, kakek, keponakan, kok ada yang belum ke masjid? Lah kita harus punya kepedulian, mengajak. Lah caranya tadi ta'aruf, ya, silaturahmi, dipahami. Berikutnya tolong menolong. Berikutnya lagi saling memberikan jaminan, baik jaminan keamanan maupun jaminan kesejahteraan. Siapa tahu tetangga kita yang belum sholat karena memang tidak kuat membeli sandal, tidak kuat membeli ruko, tidak kuat memberi sarung. Ya marilah kita bersama-sama yang ekonominya kuat bertemu bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum, bermusyawarah. Dalam bermusyawarah itu lantas menghasilkan, oh kalau begitu marilah kita satu dengan yang lain kumpulan, urunan, tarian dalam rangka untuk membelikan supaya orang-orang yang punya problem mau ke masjid ada kendala dari sisi ekonomi bisa terbantu. Oh tetangga kita yang satu itu bukan karena ekonomi, itu masih takut sekali masuk masjid. Nah, itu berarti secara psikologi harus kita latih bagaimana nikmatnya orang masuk masjid, apa manfaat kalau ke masjid, bisa kenal dengan orang lain. Kalau orang tua dulu sering mengatakan ketemu bakal nemu. Orang itu kalau bertemu akan mendapatkan banyak hal. Maka dari itu orang yang masih punya sifat-sifat takut,
jigo pekewo, ya, dan lain sebagainya, sungkan dan sebagainya, itu bisa kita ajak untuk bertemu, berdiskusi dalam rangka untuk pemahaman. Jadi mau tidak mau memang kita harus menyisihkan waktu. Orang sekarang kan selalu bilang sibuk, tidak ada waktu. Nah, Nabi Muhammad itu sukses karena menyisihkan waktu. Jadi Nabi Muhammad dulu ada waktu untuk kapan menemui istri, ada waktu untuk menemui tetangga, ada waktu untuk menemui saudara-saudara yang jauh, ada waktu. Dan itu diungkapkan oleh istri Nabi. Istri Nabi yang namanya Sayyidati Khadijah pernah menyatakan bahwa sesungguhnya engkau adalah orang yang rajin silaturahmi. Innaka latasilu rahim. Jadi memang Nabi kita adalah Nabi yang rajin silaturahmi. Ke tempat tetangga ngaruhke, dan kalau ngaruhke bertanya ada problem apa satu dengan yang lain, lantas ada diskusi. Sehingga di dalam Al-Quran dinyatakan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kalau memang kita sanggup sendiri mengajak tetangga itu sendiri. Tetapi kalau kita mengajak sendiri kok tidak sanggup, bisa bersama suami bersama istri, suami istri bersama anak, bisa mengajak teman. Kalau di takmir masjid ya bisa Pak Ketua bersama Pak Sekretaris, bersama Pak Bendahara, seksi dakwah, ya, bertemu untuk dalam rangka berdakwah kepada tetangga. Mari kita jadwalkan bulan ini silaturahmi yang sebelah selatan. Mari kita jadwalkan bulan depan silaturahmi yang sebelah timur. Mari kita agendakan 3 bulan ke depan yang sebelah utara. Diagendakan, maka perlu ada rapat, ada pertemuan. Dalam rapat pertemuan itu akhirnya menghasilkan keputusan. Nah, keputusan-keputusan itu akhirnya akan kita jalankan bersama-sama. Kok belum berhasil? Ada evaluasi. Maka dari itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga pernah berpesan, al-haqqu bila nidhamin yakhlibuhul batil binidham. Sesuatu yang baik, ya kita ini kan punya Al-Quran seluruhnya bagus. Kita punya Nabi sebagai contoh suri tauladan, namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga punya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini seluruhnya bagus, hak. Tetapi ingat kata Ali bin Abi Thalib, al-haqqu bila nidhamin yakhlibuhul batil binidham. Sesuatu yang hak baik itu kalau tidak dikoordinir dengan baik bisa diporak-porandakan oleh sesuatu yang batal tetapi sering rapat. Sesuatu yang batal tetapi sering diskusi. Kita punya keyakinan musuh manusia itu hanya satu, namanya as-syaiton, iblis. Yang namanya setan, iblis itu tidak pernah kenal lelah, selalu ingin menggoda kepada kita. Maka kita sebagai muslim memang harus menyatakan asyaitonu aduwul insan. Yang namanya setan itu memang musuhnya manusia. Nah, supaya setan itu kalah dengan kita, ya. Kalau kita membaca tafsir Al-Quran, di tafsir yang terbaru yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, di tafsir surat Al-Falaq dan surat Anas, ya. Surat Al-Falaq dan Anas itu disebut sebagai Al-Muwatidhataini, 2 surat untuk mohon perlindungan. Di situ dinyatakan seandainya manusia itu diciptakan tanpa diberi pedoman, tanpa diberi paugeran yang namanya Al-Quran, seandainya manusia itu bertemu dengan asyaiton, iblis, dan manusianya itu tanpa pedoman, itu mesti kalah. Maka dari itu Bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, kita harus pegang Al-Quran ini kuat. Kita baca, kita pahami, supaya kita bisa mengalahkan yang namanya iblis. Karena apa? Iblis itu selalu menggoda kita, dan menggodanya tidak kenal lelah. Kita sendiri digoda, mau berangkat ke masjid digoda, sudah di depan masjid saja masih digoda. Bahkan kadang-kadang sudah masuk di dalam masjid saja masih digoda. Untuk itu kita harus kuat sekali dalam rangka untuk mempertahankan diri dari godaan asyaiton, dan salah satunya kata Ali bin Abi Thalib dengan cara kita berorganisasi, kita bertemu, kita berdiskusi, bermusyawarah
Sehingga kalau apa yang kita lakukan itu merupakan hasil musyawarah kita bersama-sama, itu menjadi kuat. Insya Allah yang namanya asyaiton bisa kita kalahkan. Kalau kita dalam kehidupan sudah mampu mengalahkan musuh kita yang namanya asyaiton, iblis itu, insya Allah cita-cita kita untuk membentuk pribadi muslim yang baik, pribadi mukmin yang baik, sehingga lama-lama menjadi keluarga yang baik, dan akhirnya akan memiliki masyarakat yang baik, sebuah masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup bersama dengan bacaan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.